Halo teman-teman semuanya, aku mau pin komen dulu ya. Oke. Hai semuanya. Halo teman-teman, Happy Valentine's Day guys. Kita tunggu teman-teman pada join dulu kali ya, baru bisa dimulai. Oke. Hai semuanya. Oke. Aku mau pin komen dulu ya. Wait one minute. Oke. Send pin komen. Oke, well aku mulai ya teman-teman ya. Hai semuanya teman-teman yang ada yang kalian dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga aku harap kalian baik-baik aja ya semuanya. Nah perkenalkan, nama aku Puisi. Aku sebagai salah satu dari KAI Team sebagai host hari ini yang akan menemani kalian selama 1 jam mendatang. Nah, well teman-teman, welcome to Worry Free Talks. Nama live Instagram kita adalah Worry Free Talks. Nah, and it is a special day of this month of love karena hari ini tuh merupakan hari Valentine. Happy Valentine's Day semuanya. Nah, this is our first episode of Worry Free Talks. Inilah episode pertama kita. Dan di sini KAI Beauty itu pengen mengajakin ke kalian semuanya kalau misalnya Valentine's Day itu gak selamanya harus dengan orang-orang terkasih. Kalian juga bisa merayakannya dengan sendirian di rumah atau kalian bisa menghibur diri kalian sendiri itu dengan cara self acceptance dan juga dengan self love. Nah, teman-teman, everything seems normal di new normal kali ini. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu worry untuk merayakan Valentine's Day sendirian. Dan juga KAI Beauty siap menemani kalian selama 1 jam mendatang di Worry Free Talks. Jadi Worry Free Talks itu adalah IG live show, IG talk show yang bisa bebas ngomongin apapun sesuka kita, sesuka hati speakernya. Dan di sini tuh kita akan berbagi ekspresi bersama, menuangkan ekspresi bersama sebebas-bebasnya gitu. Jadi bisa worry free banget deh di sini. Well guys, aku tuh nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh salah satu special guest star hari ini. Krunya tuh adalah mantan Asia's Next Top Model Cycle 5. Ayo tebak, siapa yang udah bisa nebak? Siapa nih kira-kira tahu? Dan juga udah ketahuan banget ya di title-nya. Yes, it is a Clara Tan. Kenapa sih kita tuh mengundang Kak Clara? Ya karena dia itu body positivity advocate dan juga dia sempat menggemparkan dunia model, fashion, and beauty industry karena postingan foto dia yang fenomenal. Dia tuh menunjukkan foto di Instagramnya body curve of her dan body positivity, yaitu di salah satu majalahnya, dan menurut kami itu sangat worth it untuk diundang sebagai special speaker hari ini. Well, tapi sebelum kita mulai IG Live Talk Show-nya dengan Kak Clara, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau misal di hari spesial ini, KAI Beauty akan mengadakan flash sale buy one get one dari live Instagram ini berlangsung sampai tengah malam nanti. Dan kalian buruan langsung ke e-commerce kesayangan kalian atau marketplace yang KAI Beauty punya dan langsung check out favorite produk kalian dari KAI Beauty. Karena program flash sale ini akan berakhir sampai midnight nanti atau tengah malam nanti. Dan juga jangan kemana-mana dulu karena di akhir live Instagram aku akan memberikan special voucher code atau kode voucher yang akan aku kasih tauin di akhir sesi live Instagram KAI Worry Free Talks ini. Minimum purchase Rp300.000 dan bisa di check out di Shopee. Oke teman-teman, Kak Clara sudah join nih Instagramnya. Oke. Undang ya Kak Clara Tan.
sebentar ya. Hai Kak, apa Hai. kabarnya Kak? Salam kenal Kak, Puji aku Tuhan Puisi. baik. Halo. Puji Halo puisi Tuhan. namanya bagus banget. Thank you Kak. Anyway, gongsi faca ya Kak ya. Happy Chinese New Year Kongsi kongsi. kemarin. Gongsi-gongsi. Nanti aku kirimin nomor rekening ya buat Oke Kak. angpaunya. Oke, wow, menarik banget nih. Thank you Kak Clara. Kak Clara di mana nih Kak sekarang? Aku lagi di rumah aja kan lagi Lagi di rumah PSBB. aja. Jadi nggak Oke. kemana-mana. Nggak kemana-mana ya. Iya. Oke, tapi Kak Clara baik kan Kak, sehat? Puji Tuhan sehat karena nggak Puji kemana-mana Tuhan. juga sih. Iya, oke. Thank you loh Kak Clara sudah mau diundang oleh Kai Beauty di live Instagram kali ini. Nah, Thank you for having me, Kak yes Kak. Beauty. Dan juga Kai Beauty ini tuh nama IG live-nya tuh adalah Worry Free Talks Kak. Jadi nanti kita tuh bebas ngomongin apa aja, Apa apalagi aja? apapun Kak. Di sini nggak ada no space sama sekali, bener-bener nggak ada batasan-batasannya. Kak Clara boleh Bener. bebas, bener Kak, boleh bebas No mengekspresikan sensor. no sensor. Bener Kak, gitu. Dan juga tema Oke. kali ini itu adalah journey to self love and self acceptance gitu Kak. Oke. Karena kita tuh pengen mengajak teman-teman yang ada di rumah atau di mana kalian berada itu untuk mencintai diri mereka sendiri Kak, gitu. Sebelum kita mencintai orang. Jadi Valentine's itu nggak cuman Bener banget. sama orang terkasih Kak, tapi juga harus mencintai diri sendiri, ya kan Kak? Benar, itu tujuan, itu apa, prioritas diri sendiri itu. Oke, setuju banget Kak. Nah Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih, halo teman-teman semuanya yang baru join. Hai. Wow, hey Clara, love from Malaysia. Wow, Kak Clara, keren banget. Oke Kak, nah sebelum kita mulai berbincang-bincangnya nih Kak, aku pengen ngasih challenge nih Kak Clara. Oke, apa tuh? Boleh nggak Kak? Boleh dong, aku suka Oke. yang tantangan begini. Tantangan-tantangan gitu ya Kak. Nah, suka. kan Kak Clara udah cantik gitu kan. Ya semuanya cantik, Wah. semua orang cantik. gitu, Semua itu tapi tuh cantik. betul. Setuju banget Kak. Tapi aku pengen ngasih challenge ke Kak Clara untuk bisa nggak sih Kak Clara aku tantang 10 detik aja tapi pakai produknya dari Kai Beauty tapi tanpa Iya, melihat matanya. Menutup mata. Wah, udah ada ya. Kai Beauty-nya di tangan Aku kayaknya Kakak. bakal pakai yang ini tapi ya, aku Boleh, ada Kak. favorit. Jadi aku tadi apa namanya dari kemarin udah swatch gitu loh, dan Udah dari swatch ya? semua, iya, dari semua warna ini aku favorit banget yang G02. Oh wow, tuh teman-teman favorit Kak Clara itu G02. Kalau teman-teman mau barengan sama Kak Clara bisa Barengan. langsung ya check out yang shade-nya G02. Oke Kak. Neutral coral ya. Neutral color, yes betul Kak. Oke, apakah bisa dimulai Kak challenge-nya? Sambil menutup mata nih ya. Sambil menutup mata, jadi nggak boleh ngelihat. Tapi tenang aja kok Kak, nanti kalau misalnya udah selesai boleh touch up gitu Kak untuk ngebenerinnya. Bisa aku kayaknya kalau bibir Bisa, doang ya? mah. Jago ya Kak ya. Ayo, aku siap. Oke. Aku mulai ya Kak ya. 10 Ya. detik dari sekarang dimulai. 8, Gloss atau lip product 5, apa lebih? 4, 3, 2, 1. Oke, time's up Kak. Yay, dan rapih banget dong. Wow, surprisingly rapih banget. Wow. Soalnya kalau lip product itu bagi aku ya, Iya, Kak? soalnya kan bibir kayak bisa ngerasain banget gitu. Oh gitu Jadi Kak. tuh, iya kalau aku bibir percaya diri banget. Apalagi kalau dulu sebelum this virus kind of things, kan Yes, kita kalau event gitu kan, kalau BRB ke toilet sama klien mungkin kadang kan nggak enak kan. Jadi touch-up-touch-upnya gitu udah kebiasa. Udah kebiasa ya, jadi udah expert banget tuh kayaknya ya. Jadi Oke, dan itu ya, kayak filler langsung gede ya kalau lip gloss efeknya ya. Langsung ngeplum bibirnya Kak. Gitu. Suka. Oke, nah jadi nggak usah perlu touch up lagi nih ya Kak ya. Udah Enggak lah, cantik. tuh. Udah ya. Perfect. Oke, perfect. Oke Kak. Mungkin oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung ketik aja di kolom question box. Nanti akan aku tanyain ke Kak Clarata, dan Kak Clarata nanti langsung yang ngejawabnya. Oke? Nah, Ayo, sekarang tanya yang kita banyak.
tanya banyak yuk teman-teman. Sekarang aku langsung mulai nanya ya Kak ya, karena aku udah kepo banget nih Kak. Udah Boleh kepo dong. banget sama Hidup aku. respon-respon Kakak. Yes, betul banget. Oke Kak. Oke. Nah, kan Kak Clara ini seorang model ya Kak ya. Used Model, to. yes, used to ya, oke. Nggak bercanda. Masih Oke, model oke. gitu. Masih model. Eh, Bergemilang karirnya itu pada saat Asia's Next Top Model Cycle 5. Bener? Oke. Benar. Nah, kan kalau misalnya seorang model itu berarti tuh semua mata tuh menuju kepada Kak Clara nih, Kak. Dan pasti mereka tuh judging gitu ya, Kak ya. Apa pernah nggak sih Kak Clara tuh memiliki insecurities yang besar? Yes, yang besar karena every eyes on you gitu loh, Kak. Semua mata tuh tertuju padamu gitu. Mungkin kalau insecure tentang All Eyes on Me itu, aku nggak insecure sih. Cuman mungkin karena industri modeling itu kan, apa ya, modeling kan kayak cantik-cantik banget gitu loh. Jadi lebih ke insecure ke dunianya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kerjaan bareng, atau kayak ada, iya pokoknya kerjaan bareng lah, fashion show atau photoshoot gitu, kadang-kadang, aduh kok dia cantik banget gitu. Insanya Insa gitu. ya. Semua orang, semua perempuan atau semua orang juga pasti pernah insecure. Pasti pernah. Iya, oke. Tapi kalau sekarang, apakah masih insecure, Kak? Enggak, pede mampus aku. Pede banget ya, Kak ya? Pede malah. Terlalu pede. Oke. Tapi kalau boleh tahu, gimana sih, Kak? Kakak tuh menanggapi ke-insecure-annya? Apa ya? Bagaimana Kakak tuh bisa kayak misalnya ada insecure datang ke Kakak, kayak Kakak bisa survive dari rasa insecure-nya itu? Belajar self love dulu sih pastinya, baru kita bisa menghilangkan insecure-nya kita gitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya kan dulu kan Kakak kan insecure itu gara-gara model-model yang itu cantik-cantik banget. Kalau misalnya insecure dari komentar-komentar negatif netizen gitu Kak, yang dilontarkan oleh mereka, Kakak pernah ngerasain insecure nggak? Dan bagaimana tuh Kakak menanggapinya gitu? Biar Kakak tuh bisa jadi sekarang. Iya, tapi kalau dari netizen gitu ya, aku sih enggak sih. Soalnya kadang-kadang apa ya, netizen tuh selalu ngomong yang aneh-aneh gitu loh, yang kayak salah dan aku nggak pernah buat juga gitu. Jadi aku kayak jadi bahan lelucuan aja sih kalau netizen gitu. Oke. Nah, in your opinion nih Kak, kenapa sih Kak mencintai self love itu tuh penting banget? Karena kalau kita nggak sayang sama kita, siapa yang bakal sayang sama kita? Wow. 5 detik yang sangat bener-bener berubah stigma masyarakat Kak, keren banget. Oke. Bener sih Kak, aku setuju banget Kak. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi ya Kak ya? Iya, maksudnya ya kalau mau orang bilang kita egois juga ya terserah mereka ya, kayak ya you only live once gitu. Jadi kita harus maksudnya kita harus prioritasin diri kita dulu dibanding kita prioritaskan orang lain gitu. Oke. Nah, gimana sih Kak gimana sih tips dari Kak Clara untuk kita bisa apa ya, mengontrol self confidence kita biar kita nggak over confidence atau kepedean gitu Kak? Karena jujur ya, kalau misalnya aku kalau terlalu pede itu aku takut malah insecure juga Kak. Jadi aku serba salah gitu loh. Iya, kalau terlalu pede takut insecure. Jadi malah insecure gitu loh, malah takutnya kayak dia kepedean banget gitu kan. Karena kan namanya juga manusia kan. Gitu. Gimana sih Kak buat bisa mengontrol self confidence-nya itu? Nggak dikontrol sih, terserah nggak orang. Dikontrol ya? Kalau aku sih nggak, maksudnya aku emang anaknya sekarang pede banget gitu. Cuman iya, cuman kalau orang bilang aku terlalu pede, ya udah. Maksudnya kayak kita kan nggak bisa ngebahagiain setiap orang dan kita juga nggak bisa mengatur setiap pikiran orang. Benar. Jadi ya terserah kalian aja mau mikir aku seperti apa gitu. Oke. Gitu. Nggak ada ruginya toh buat aku omongan kalian, toh omongan kalian juga nggak kasih aku makan. Oh, betul banget Kak. Wow, oke. Jawabannya menakjubkan Kak. Oke, benar-benar. Jadi mendingan kita nggak usah pedulin omongan orang ya Kak. Jadi mendingan kita harus ngelakuin apa yang menurut kita bahagia ya. Bener Kak? Iya. Selama itu bahagia. Selama itu bahagia ya kita lakuin aja. Oke, setuju banget nih Kak. Nah, aku pengen nanya nih Kak. Kan di postingan Instagram Kak Clara itu, Kak Clara kan bilang mulai diet sejak umur 18 tahun 18 tahun. 18 tahun. Nah, seberapa besar sih Kak pressure-nya untuk mengurangi berat badan dan kontrol tubuh gitu loh. Apa yang Kak Clara rasakan? Kalau boleh tahu nih Kak, sharing-sharing sedikit. Maksudnya kayak apa yang aku rasakan pas lagi diet gitu? Kak, apakah Kakak kayak, ini nyiksa badan gue banget gitu, atau gimana Kak? Atau kayak
Nyiksa badan sih Gimana? enggak ya Kak. Badan sih nyiksa badan enggak, nyiksa Heeh. mental. Oh wow, oke. Ya, Lalu soalnya heeh. ya gitu. Ya, kita maksudnya ya kalau ngomong jahatnya kan tuh masih masa pertumbuhan gitu ya. Cuman Oke. cuman kita nggak bisa makan apa yang kita mau aja gitu. Itu di situ tuh lumayan susah sih gitu. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Mm. Nah, ini ada yang ngomong nih Kak, bener-bener omongan orang gak akan kasih kita makan. Oke, wow. Aku baru lihat, sorry ya. Oke, oke. Setuju sih Kak. Nah, tapi aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara Mm. menghadapi orang yang menggunakan body positivity-nya itu sebagai alasan untuk hidup gak sehat gitu. Sebagai kakak kan seorang body positivity advocate gitu kan. Aku pengen Ini tahu nih title gitu. dari mana sih ini? Tiba-tiba ada title-nya loh. Aduh. Ada sih Kak diri, kita research sih Kak. Oke. Gitu. Ya, Heeh. gimana sih Kak cara buat menanggapinya gitu? Biar Body positivity sama kalau apa tadi obesitas ya? mm-mm. Itu kan Yes Kak. bagi aku tuh dua hal yang berbeda gitu. Kalau obesitas kan lebih kayak, maksudnya gini loh, body positivity tuh lebih ke self love juga kan. Jadi kayak ya Yes. udah aku menerima badan aku gitu. Nah, sedangkan obesitas itu adalah apa namanya, tolak belakang dari self love gitu. Iya. Jadi bagi aku orang gunain alasan body positivity untuk obesitas itu sangat salah sih kayak gitu loh. Oke. Sangat Maksudnya salah kan ya. iya, Mhm. jadi maksudnya juga ada beberapa orang kan yang kayak misalnya makan satu suap nasi naik 5 kilo gitu. Iya, benar Ya benar kita, benar. nah maksudnya ya udah bagi aku kalau misalnya kalau ada orang yang seperti itu kita juga Mhm. nggak bisa hina juga. Maksudnya aku selalu juga ngomong sih kayak Iya. kalau kakak nanya kayak gini, bagi aku sih itu salah. Cuman aku juga nggak mau ikut campur tuh badan mereka. Ini badan aku bakal urusin badan aku sendiri. Badan kamu yang punya Oke. kamu, urusin aja badan Oke. kamu sendiri gitu loh. Jangan Oke. terlalu, iya, stop judging Stop judging each other, stop judging ourselves ya Kak ya. Jangan and ngeblame diri start kita sendiri ya Kak. living. Start living. Oke. Setuju banget Kak, setuju banget. Karena aku juga termasuk salah satu orang yang makan nasi secuil langsung naik 5 kilo gitu Kak. Jadi Ah, kayak aku juga, aku I juga. can relate. Aku Gitu. juga makanya aku mulai diet dari umur 18 tahun 18. karena aku sebenarnya lumayan gampang banget naik berat badan. Cuman karena modeling Hmm. kan harus Yes. dikontrol gitu Mm. loh. Mm-mm. Mm-mm. Oke Kak. Nah, aku pengen nanya lagi nih Kak. Kan Kak Clara Mm. pernah nulis now I can eat whatever I want terus gitu kan di Nah. caption yang foto fenomenal itu Kak. Nah, apa alasan Kak Clara tiba-tiba pengen nunjukin flows-nya gitu? Flows ya bukan flows banget sih Kak sebenarnya, cuman kayak gimana kenapa Kak Clara tuh bisa tiba-tiba kayak pengen nunjukin ya this is my body gitu. Apa alasannya Kak? Apakah Kakak sudah capek dengan omongan netizen kah atau bagaimana? Bukan lebih capek kalau mau netizen sih, lebih Hmm. kayak cukup enough gitu untuk kayak Oke. menutup, untuk bohong aja nggak sih? Maksudnya selama ini kan yang kalian Oke. lihat foto modeling aku tuh pasti ada editing. Nah, Yes. makeup ada tuh untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus atau sebuah foto yang bagus itu kan perlu perjuangan yang Iya. gila banget kan. Mm-mm. Kalau ya kakak ngerti lah, kakak juga pasti pernah photoshoot kan kalau di kayak, iya Yes, kan, betul. ada model yang di make upin, rambutnya Iya. dibikinin, bajunya juga Iya. dipilihin, ada lighting, ada fotografer, ada editing, Yes. semua tuh buat jadi satu karya itu tuh bagus banget. Dan Hmm. kebanyakan kalau dari followers aku, mereka lebih kayak gila kakak cantik banget gitu loh. Sedangkan Hmm. aku yang berasa tahu cantik di foto itu, tapi tahu nggak sih Mm-mm. di balik foto itu tuh ada perjuangan yang ada apa ya, ada perjuangan yang harus dilakukan seperti itu. Oke. Jadi jangan pernah bandingin foto yang dibikin secara profesional sama diri Oh. kamu sekarang, karena itu nggak akan matching gitu. Jadi aku juga Oke. pengen ngasih tau ke followers aku kalau Mm-mm. misalnya aku juga manusia gitu, aku juga punya flaws, semua orang punya flaws, nggak ada yang Close. Yes. flawless, nggak ada ya Yes. di dunia ini tuh, orang nggak ada. Makanya Yes. jadi kayak pengen ngasih tahu kalau punya flaws itu sebenarnya normal. Jadi aku Oke. pengen kayak masyarakat itu lebih nggak insecure sama badan mereka masing-masing. Maksudnya gini, kayak Oke. apalagi Setuju kalau Kak. aku berasa kemarin itu adalah sesuatu momen yang bagus karena akunya model, dan semua orang Hmm. selalu berpikir, mindset orang-orang awam itu selalu berpikir lebih kayak ke, oh model kan harus perfect. Hmm. Ya, benar-benar. Tapi kalian pernah mikir nggak sih Mindset. model juga manusia? Iya sih Kak, benar. Iya.
tidak semua Jadi- orang bisa mengerti ya Kak ya, bagaimana Iya. kalau misalnya ya model tuh juga butuh dimengerti gitu. Iya, Yes, model juga oke. manusia dan semua manusia punya flaws kayak gitu sih. Pengen ngasih Betul. tahu ke apa namanya followers aku gitu aja Followers. sih tadinya. Nggak expect lebih-lebih gitu. Sebenarnya Oke, kaget Kak. juga akunya. Oke, mungkin juga melalui postingan Kakak itu akhirnya semua keresahan nggak cuma modeling gitu kan Kak, karena kan banyak manusia yang bukan model pun juga masih insecure dengan flows, apalagi body curve, maksudnya kayak curve bodinya, bentuk tubuhnya gitu kan. Dan melalui postingan Kakak akhirnya kesalahan mereka, keresahan mereka itu tuh tercurahkan gitu loh Kak, kayak terbayar Iya, semuanya, puji Tuhan terbayar ya. lunas gitu Kak. Iya, jadi makanya wah gila Kak Claratan akhirnya berani untuk speak up masalah ini gitu loh, karena jarang Iya. tahu Kak, Udah bisa cari, jarang. udah jadi masalah bangsa ya. Betul Insecure Kak. itu di rakyat Indonesia. Betul, apalagi pandemi gini kan makin insecure kan Kak, orang makin bingung mau ngapain gitu, Makan. makan Iya. terus gitu-gitu. Yes, betul Kak, thank you loh Kak udah bisa membayar semua keresahan WNI dan juga bukan WNI doang sih, sebenarnya netizen gitu kan. Oke. Oke nih Kak, nah aku pengen nanya nih Kak, nah, menurut Kak Clara ada nggak sih orang jelek di dunia ini? Orang jelek di Halo? dunia ini nggak ada bagi Halo aku. Kak Clara? Halo, ya, Yes? iya. Nggak ada dunia orang jelek tuh. Ya. Oke, Maksudnya udah masuk apalagi asalnya. kalau kita halo, ini aku harus ngulang dari mana nih? Kakak nggak dengar dari mana? Dari awal. Oke, dari awal aja Kak, boleh. Oke, jadi bagi aku tuh nggak ada orang jelek di dunia ini karena selera semua orang itu beda. Apa yang menurut kakak ganteng mungkin nggak buat Bener. aku. Apa yang menurut aku ganteng mungkin nggak buat kakak. Jadi kalau Iya, bener. misalnya ada orang, ih dia jelek banget gitu, ya mungkin buat kamu tuh jelek, tapi mungkin buat orang lain dia itu sangat ganteng gitu loh. Itu kan Bener. relatif. Pokoknya Iya. cantik, jelek, ganteng, jelek itu semuanya relatif. Oke, nah tuh buat teman-teman yang masih ngerasa, ih kok gue jelek banget ya, ngaca gitu ya Kak, kayak apalagi kalau bisa di kaca, ih kok gue gendut banget ya, iya kan sering kayak gitu kan Kak, karena itu terjadi sama Iya, aku tapi tenang juga sih. aja, ntar Betul. maksudnya kalau kalian insecure tentang kayak bentuk muka atau jelek kayak begitu, tenang aja, pasti ntar juga ada, maksudnya pasti juga ada yang bilang, maksudnya iya kan setiap orang seleranya beda, ntar juga pasti ada Berbeda-beda. kok, iya orang yang bakal bilang kamu paling cantik di dunia, gitu-gitu pasti Oke. ada kok. Tuh, jadi teman-teman harus mulai self love dari sekarang ya Kak ya. Perbaikin Karena kalau- diri sendiri dulu, gimana mau Bener. dibilang cantik, kalau males Bener. masteran, males dandan, masuk comfort zone. Oke. Nah, oke. Nih Kak, aku mulai bacain kali ya Kak ya pertanyaannya. Boleh. Oke, nih tanggapan. Ada yang nanya dari Shen Memingze. Halo Shen. Hai. Tanggapan kakak kalau ada yang bilang cakep di foto doang, gimana Kak? Hihi. Gitu Kak katanya. Thank you. Itu Thank you. komplimen buat aku. Oh, wow. Wow, Aku ini fotogenik nice answer dan- loh Kak. Aku fotogenik dan aku bangga kalau misalnya aku cantik di kamera doang ya. Terserah, maksudnya bagi daripada nggak ada yang kamu sekali ya nggak. Mending kayak ada satu yang kayak udahlah gitu. Bener. Tapi gimana ya? Kalau bagi aku kan semua wanita tuh cantik asalkan dia pede kalau bagi aku ya. Iya, betul. Aku nggak suka banget sama orang insecure, sumpah kayak aduh jadinya tuh nggak enak dilihat gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ini asal cantiknya di foto doang, aslinya enggak gitu. Tapi berarti mungkin aslinya kamu terlalu insecure kali. Cuman coba aslinya kamu tingkatin pede kamu, pasti juga cantik gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang komentari kayak gitu, Kak Clara malah menganggap itu pujian ya Kak, komplimen ya Kak ya? Iya, thank you loh. Thank you. Aku Oke, bisa masuk Vogue gara-gara aku fotogenik. betul. Wah, suka banget nih aku yang vibes pede gini nih Kak. Kayaknya aku harus banyak belajar dari kakak deh, untuk bisa pede kayak Kak Clara. Aduh, aku terlalu pede anaknya. Nggak apa-apa Kak, oke. Terus juga ada lagi yang nanya, wow, ini banyak banget Tika pertanyaannya. How to be confident in your own skin, dari Atika Zarena. Pertama, Bagaimana? Oke. iya, jangan pernah matokin beauty standard lagi. Itu sih yang aku pelajarin
the past months ya. Jadi kayak selalu dulu aku mikirnya kayak pokoknya cewek cantik tuh rambutnya harus panjang, cewek cantik itu matanya harus gede, cewek cantik itu jonya harus lancip gitu-gitu loh. Jadi kita juga jadi comparing diri kita sama mereka. Jadi kita Betul. jadi nggak bisa self love diri kita sendiri karena kita berasa, aduh kok gue begini banget sebenarnya. Padahal tuh Betul. cantik itu seperti ini gitu loh. Tapi Betul. kalau kalian udah nge-remove beauty standard kalian di mindset otak kalian, kalian bakal ngerasain diri kalian itu cantik atau dari diri kalian itu apa ya kayak ya sempurna lah hitungannya gitu loh. Ya. Oke. Wow. Setuju sih Kak sama jawaban dari Kakak. Oke, nih ada yang itu lagi. Sebentar ya Kak. Nih ya. Kak Clara ada role model kah selama jadi body positivity advocate dari K___Faye? Role Atau model. mungkin role model ya, yang bisa menginspire Kak Clara atau orang itu adalah diri kakak, gitu loh. Kayak Aku. Kak Clara ya berarti ya, yang bisa menginspirasi. Iya. Soalnya kan maksudnya kalau misalnya kalau kakak ngomong kayak apa sih yang menginspire kakak untuk kayak misalnya kayak ngepost postingan kemarin gitu. Yang menginspire aku untuk ngepost postingan kemarin nih diri aku sendiri gitu. Oke. Wow, suka sekali dengan vibes confidence ya Kak. Oke. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gak perlu lagi ngerasain insecure ya teman-teman ya. Kalian harus pede dari Buang-buang dalam. waktu. Betul. Karena kalau misalnya kita pede tuh beauty insight juga enak nggak sih ya. Kak? Iya, Terus enak juga orang liatnya kalau misalnya cewek pede gitu. Kalau aku sih suka yang ngeliat orang percaya diri gitu loh. Jadi kayak enak aja gitu, maksud nggak yang kayak apaan sih nih orang insecure banget gitu. Aku tuh betul. lumayan nggak gitu set gitu ngeliatnya kalau sama orang insecure gitu sih. Oke, benar. Dan juga kalau misalnya kita pede, beauty came from inside ya Kak ya. Cantiknya itu dari dalam juga, ya nggak sih Kak? Iya, itu masih 50-50 tuh jawabannya. Oh, masih 50-50. Oke. Itu sedikit munafik tuh kalau misalnya orang apalagi buat perempuan ya. Ya sorry banget nih kan it's okay, cowok pasti ngelihatnya kan dari apa namanya muka ya. Oke. Dari tampang dulu gitu. Betul. Gimana gue mau tahu isi hati lo kalau muka lo udah gak menarik gue? Oh gitu, oke. Jadi physical appearance kalau menurut kakak itu juga penting ya Kak ya? Penting, tapi makanya bagi aku tuh sering banget kalau share di sosial media kayak gitu kan, lebih yang kayak ya udah self love kalian ya perawatan gitu loh sebagai wanita gitu. Jangan yang kayak yang penting hati gue baik gitu. Gimana tuh orang mau tahu hati lu baik apa enggak kalau dari mukanya aja udah nggak interesting. Gitu. Jadi harus jaga diri kalian, sayangi diri kalian dulu. Benar-benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak dari Amanda_Widiadana. Apakah kakak pernah mengalami kritik atau halangan selama mengadvocate untuk body positivity, terutama di dalam beauty industry? Gitu Kak, pertanyaannya. Dikritiknya tuh paling yang kayak kekurusan itu juga lumayan nyakitin loh Kak gitu loh, maksudnya ngerti nggak sih kayak iya bener kan aku naik berat badan gitu loh, aku sekarang udah dihitungnya udah montok lah ya gitu loh. Terus aku juga share body positivity tentang hitungannya jadi ke pro orang yang lebih montok gitu loh, tapi jadi orang-orang yang makan sebanyak apapun nggak bisa gendut, mereka berasa yang kayak aku juga gitu loh, kayak tolong bantuin juga lah untuk orang kekurusan gitu. Kita bukannya diet, kita juga bukannya nggak mau kayak badan kita tuh medium gitu, cuman emang kita nggak bisa, gen kita nggak bisa gitu loh. Dikritik itu doang sih, tapi kritiknya nggak ada yang pernah nyakitin banget sih, soalnya kan ini lagi positivity kan. Bener Masa bener banget ada orang out of nowhere kayak dateng terus kayak lagi campaign positif, dia tiba-tiba jadi negatif, itu aneh banget, aneh. Betul. Oke. Nah, ada lagi nih Kak yang nanya dari Rania Arum. Kapan Kak Clara benar-benar dapat menerima dan memaafkan diri sendiri? Ya itu yang tadi aku bilang, semenjak
berhenti diet sih. Oke, semenjak berhenti diet Kayak langsung. udah capek diet aja terus ya udah ini gue gitu. Oke. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Kak dari Nadine Ajani. Cara kontrol pikiran ketika orang lain komen tentang badan, cara makan, or anything related to physical appearance, sehingga tetap percaya diri tuh gimana Kak? Buat mengontrol pikiran kita gitu loh. Biar kita tuh tetap stay sane gitu, tetap kayak stay positif gitu Kak. Gimana caranya? Cara versi Kakak deh Kak. Caranya menerima dulu. Wow, oke. Terima dulu diri kamu yang apa adanya, terima dulu flaws kamu yang kamu punya. Saat kamu udah menerima, orang mau ngatain gimana pun udah gak akan bisa kena. Oke. Dan itu apakah berlaku di Kak Clara juga Kak? Kalau boleh Iya. tahu. Kalau kayak iya orang, dasar gendut lu gitu. Mm-hmm. Ya terus kenapa? Badan gue kenapa lu urusin banget? Benar. Tapi Benar, kalau jadi- dulu kan masih yang kayak, masa gendut sih, jahat banget sih tuh orang gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kan lebih kayak gitu kan dulu kan. Tapi kalau udah kita terima mah, udah gak bakal bisa nyakitin lagi Kak. Kitanya, pikiran kita juga udah jadi kayak positif yang kayak lebih ke, kayak berat badan gue ngapain lu urusin gitu loh. Kurang kerjaan banget. Setuju. Oke. Tuh jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk menanggapinya gitu, untuk mengontrol pikirannya kita harus menerima dulu. Self acceptance. Itu penting banget ya Kak ya. Oke, berarti Bener. Oke, ini Kak aku mau nanya lagi nih Kak. Apa sih Kak yang bisa membuat Kak Clara happy ketika semua hal membuat Kak Clara tuh sedih? Apa yang Makan. membuat Kakak tetap stay sane? Wow, makan. Cepet banget dijawab Makan. Berarti Kak Clara suka banget makan ya? Suka banget makan. Itu lebih kayak ke hobi terpendam. Oh, oke. Jadi hobi terpendam yang suka banget dulu, masak. Iya, yang terpendam yang dari dulu tuh sebenarnya pengen gitu loh. Cuman kan nggak bisa emang tuntutan karena diet kan. Iya, betul. Jadi tuh sekarang tuh aduh pengen cobain ini dan itu kalau saya cobain tuh kayak oh gini rasanya gitu loh. Selama ini nggak bisa makan gitu. Oke, wow. Oke. Kebetulan aku juga suka makan, jadi I can relate gitu Kak. Iya. Emang Ya, kalau banget kita sih, lagi bad mood gitu, apalagi Betul. cewek misalnya hari pertama gitu ya, kalau kita beli makanan enak tuh kayaknya sakitnya hilang aja gitu kayak. Bener Kak. Kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu ya Kak, terus kayak ini gue pengen makan lah gitu kan, terus pas aku makan bahagia banget. Bahagia gitu, ya. Bahagia. Kalau bagi aku sih makan bikin bahagia banget. Betul. Jadi ya udahlah ya, timbangan berat badan, angka itu gak ada apa-apanya ya Kak dibanding kebahagiaan kita. Kalau kita makannya bahagia, jadi 0 kalori. Oke, jadi 0 kalori itu dari Kak Clara. Thank you Kak infonya. Oke. Kak Clara nih, kan sekarang lagi pandemi ya Kak ya? Iya. Aku pengen tahu dong Kak tips Kakak bagaimana Kak Clara tuh mengontrol emosi dan biar bisa stay sane gitu Kak di tengah-tengah pandemi. Lama-lama kalau aku sih udah jadi kebiasaannya kayak begini. Mungkin pertama-tamanya stres gitu yang biasanya anaknya petakilan keluar sana keluar sini gitu. Terus sekarang tiba-tiba disuruh lockdown, pertama-tama mah gila. Tapi sekarang mah udah jadi kebiasaan lah kalau nggak pergi ya udah nggak apa-apa. Oh gitu Kak. Tapi kan maksudnya semua orang udah kayak gitu nggak sih stepnya, prosesnya sekarang ya udah nggak gitu stresin gitu loh. Iya. Tapi waktu awal udah cari kesibukan aja. Oh, waktu awal juga cari kesibukan gitu ya Kak ya? Cari. Kalau aku suka main game. Jadi aku main game gitu. Soalnya kan kalau untuk mengisi waktunya ya. Iya, soalnya kan dulu kan waktu itu kan masih modeling kalau aku kan masih lumayan awal-awal kan masih lumayan banyak job modelingnya. Terus kan kayak itu studio tutup, terus juga yang kayak nggak boleh banyak-banyak orang. Jadi kan bener-bener pas gitu aku pas dari pertama kan nggak ada kerjaan sama sekali. Terus ngapain nih bisa gila gitu. Jadi jadi mengisi waktunya untuk mengatasi cari kesibukannya itu dengan main game. Itu cari hobi. Kalau aku main game sih. Iya, cari hobi. Oke. Nah, ini Kak ada satu pertanyaan lagi dari Satria GW06. Bahagia itu apa sih, Kak? Menurut Kakak? Bahagia itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan kata-kata, cuma bisa dirasakan. Wow. Oke. Sama aja kalau aku kayak nanya Kakak, pedes rasanya apa? Ya pedas. Nggak mau jawab ya Kak. Pedas, rasa yang nikmat di setiap makanan itu harus ada. Kalau menurut aku sih gitu.
Menurut Kak kakak, nggak menjawab tapi sih, semua Kak. orang Iya, beda. beda, Iya, bener-bener. itu statement orang kan beda-beda. Kalau itu Betul. sama bahagia juga kayak gitu. Gak akan bisa dijelaskan. Soalnya pas kita bahagia juga bahagia, pengen seneng gitu, pengen bahagia, pengen senyum terus gitu loh. Tapi kan ada orang beda-beda. Ada yang orang kalau bahagia ada yang nangis gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa disamaratakan ya, Kak. Gak bisa. Betul, setuju. Oh, Kak, nih, satu lagi. Aku juga kepo nih, Kak, soalnya sama jawaban dari Kakak. Dari gowu.official. Lucu banget nih, Kak, pertanyaannya. Ciklara Apa pernah nih? stres mikirin keuangan gak sih? Puji Tuhan enggak kalau aku. Puji Tuhan. Oke. Oke, oke. Soalnya dari kecil banget kan aku anak tunggal. Mm-mm. Jadi sama papa mama dari kecil tuh ya pasti diajarin cara nabung gitu. Oke. Oke. Terus juga belajar lifestyle gitu. Jadi kalau aku sih nggak pernah berasa ada masalah keuangan ya, karena kalau aku anaknya gengsi untuk kayak stylenya aku tuh seimbang dengan money yang aku buat gitu. Yes. Aku bukan orang yang kayak cuma bikin taruh deh misalnya 5 juta per bulan gitu. Tapi aku mau beli tasnya tuh branded yang gimana gitu loh. Enggak. Jadi ya sejajarin aja lah lifestyle kalian sama keuangan kalian gitu. Terus sisa-sisain dikit lah buat nabung gitu. Ya, jadi jangan terpaku sama gengsi ya, Kak ya. Gengsi lifestyle karena temen pakai gitu. Temen pakai kita gitu. jadi pengen pakai ikut juga. Yes. Ini juga ada relate-nya sih, Kak, sama self love. Kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan bisa goyah, kayak bukan nggak akan bisa sih, lebih tepatnya adalah kita nggak terlalu goyah sama apa yang orang punya, kita harus dapetin gitu. Setuju nggak sih, Iya, Kak? benar ya self love kan ya udahlah, kalau emang nggak mampu ya udah. Ya kita pakai yang ini aja yang kita mampu aja gitu. Jangan sampai pokoknya cuma gara-gara pengen lifestyle-nya keren atau gayanya keren kayak gitu, kita jadi kayak ngutang sana ngutang sini gitu. Kalau aku anti banget ngutang soalnya. Oke, wow, itu tips sih, Kak. Kalau punya utang kayak nggak bisa tidur gitu nggak sih, Kak? Aduh, belum bayar gitu loh. Iya, gitu. Bisa sampai sakit palanya gitu. Oke. Bener sih, Kak. Tapi memang harus seperti itu, harus benar-benar dikontrol juga keinginan kita dan kebutuhan disortirin ya, kayak. Iya, kebutuhan apa namanya? Kalau di sekolah dulu zamannya primer, sekunder, sama tersier. Yes, betul, Kak. Oke. Nah, Nika, ada satu lagi pertanyaan dari YNLS_17. Enaknya diapain sih, Kak, orang-orang yang body shaming karena gemuk? Jujur yang bikin insecure itu adalah omongan mereka, Kak. Sebenarnya udah dijawab sih, Kak. Mungkin tadi dia baru join, jadi boleh di-repeat lagi nggak jawabannya? Diemin aja orang kayak gitu, kalau nggak diain aja. Apapun yang diomongin, diain aja, tuh lama-lama capek. Misalnya kalau misalnya dasar gendut gitu. Terus kalau misalnya kita kayak, emang iya? Pasti dijawab lagi dong, iya. Masa sih? Iya, jadi debat. Lama, nggak kelar-kelar. Terus orang berasa menang. Cuman kalau kayak, dasar gendut, iya emang kenapa? Iya sih bener. Orangnya tuh diem ya, kayak aku kayak mikir, dia aja menerima diri dia gitu kan. Kenapa gue harus ngejudge gitu ya? Oke, bener-bener. Setuju, Kak. Kalau nggak, nah tapi kalau aku sih lebih suka di fight ya. Cuman kalau misalnya buat bahasa yang lebih bagus PR gitu kan biasanya orang bilang diemin aja lah orang kayak gitu kan. Orang gila mah nggak usah dibeladenin gitu ya. Tapi kalau aku nggak bisa, aku anaknya fight. Oke. Soalnya kalau nggak ada yang ngajarin dia atau kalau nggak ada yang ngasih tahu mereka itu salah gitu, mereka akan berbuat itu terus gitu. Dan itu yang lumayan meresahkan kan sifatnya mereka. Iya, bener, Kak. Nah, nih, Kak, sorry banget, ini baru masuk. Ini menarik juga nih pertanyaan dari Faiza 13. Kamu termasuk orang yang overthinking nggak? Aku pengen tahu juga nih, Kak. Aku overthinking. Wah, jadi zodiak. Overthinking. Gak apa-apa. Overthinking juga ya, Kak, berarti ya? Wah, parah, aku parah. Kakak nggak balas chat aku 10 menit, aku kepikiran. Oh iya? Apa gue ya? Iya. Oh, segitu. Parah, overthinking aku parah banget. Gitu. Tapi untuk biar menetralisir overthinkingnya itu gimana, Kak, caranya? Dari Kakak? Hobinya makan. apa? Hobinya apa? Kadang makan. Kalau aku suka makan sama berenang. Kalau aku suka banget berenang kan anaknya. Dan soalnya kalau aku berasa kalau di dalam air tuh aku cuma nggak kepikiran apa-apa. Kepikiran aku kapan aku tarik nafas. Kalau aku gitu ya. Jadi nggak bisa mikirin masalah gitu. Kalau lagi mungkin dia lagi marah atau terserah lah gitu loh. Capek gitu. Ya udah aku berenang. Oke. Nah, ini the last questions nih, Kak, dari Nadine aja nih lagi. Waktu itu dia juga sempat nanyain kan waktu itu kita bikin kan Instastory, Kak.
Instastory itu tentang kayak apa nih pertanyaan yang teman-teman mau mau tanyakan ke Kak Claratan. Ini pakai bahasa Inggris. Jadi intinya gini Kak, topik body positive ini kan lagi kontroversial nih sekarang. Apa yang Kak Clara ingin sampaikan untuk that have a difficult time accepting the topic? Gimana sih Kak Clara bisa menerima waktu menerima buat kayak nerima dari si body positivity-nya ini Kak? Apa yang Kak, what would you say to those? Sorry, bukan. What would you say to those that have a difficult time accepting the topic? Apa yang Kak Clara pengen katakan gitu? Kalau mereka nggak mau terima ya udah nggak usah terima. Kalau mereka mau terima ya terima. Maksudnya kan kita nggak ada yang pernah maksa untuk kayak dengerin gue atau kayak ini body positivity ini bagus buat lu dengerin gitu kan nggak ada yang pernah maksa. Kalau misalnya mereka berasa kayak lagi hot topic banget ini terus mereka yang kayak nggak mau accepting ya udah nggak usah didengerin, pergi aja, ribet banget gitu. Oke deh Kak, thank you so much Kak. Itu tadi pertanyaan dari Nadia aja nih itu menutup sesi questions Q&A hari ini gitu. Nah sekarang aku pengen ada yang lucu loh itu. Apa nih Kak? Ada yang haters aku, ada Bella Devena Clara you suck. Oh, hi Bella. Hi Bella, but you still watching me, right? Mungkin dia ada, kan haters itu kan gimana Kak? Haters itu adalah fans terpendam ya Kak. Fans yang tertunda ya Kak ya. Oke. Aku juga ngeliat tuh Kak video Kakak sama Ayu Gani kalau misalnya. Oh iya, udah lama banget ya. Iya, yang Kakak bilang ini correct me if I'm wrong ya kayak Kakak bilang itu di videonya followers itu adalah uang ya kayak kayak haters itu adalah uang ya kan. Haters adalah uang. Jadi semakin banyak orang yang benci sama kita, semakin banyak yang nge-follow kita, semakin kita banyak dapat uang. Betul Kak? Iya, karena bisa buka endorsean kita jadinya. Jadi kalau kalian benci sama aku, terima kasih sudah benci sama aku. Please, bencinya tuh lebih ditingkatin, habis itu ngomongin aku orang gitu. Jadi aku sama terkenal. Oke. Ini self-confidence banget nih yang harus kita ambil, pelajari hikmahnya gitu Kak. Oke Kak, nah aku mau mulai ke sesi selanjutnya. Ini aku ada pertanyaan lagi. Cuman aku pengen nantang Kak Clara. Never have I ever. Ini nggak banyak sih pertanyaannya. Tapi harus jawab cepet ya Kak ya. Oke. Yang pertama, pernah memilih karir menjadi seorang model nggak Kak? Enggak. Oke. Pernah nggak Kak Clara kaget ngelihat foto karena terlalu banyak editan? Pernah nggak? Wow. Pernah lah. Pernah banget. Oke. Kak Clara pernah cheating? Nggak apa-apa, lanjut. Pernah kerja sama satu brand apa gitu, aku lupa ya. Dikasih fotonya sama manajer aku. Oke. Aku langsung tanya, ngapain lu kirim ke gue? Terus dia kayak, ini foto lu. Hah? Aku aja nggak bisa kenalin itu muka aku. Oke, saking shocknya ya Kak ngelihat perubahan yang signifikan. Iya. Oke. Kaget. Oke, nih aku mau nanya lagi. Next questions. Kak Clara pernah cheating makan diam-diam nggak Kak? Enggak. Wow, Kak Clara nurut banget berarti so far ya waktu itu. Nah, soalnya kan kalau misalnya apalagi dulu aku pernah kerja di luar negeri juga kan. Terus kalau misalnya berat badannya naik gitu kan kita nggak dikasih duit jajan. Gitu. Okay. Jadi kalau cheating kayak gitu nyusahin kita sendiri aja gitu buat happy yang sebentar. Oke. Nice answer Kak. Oke, selanjutnya pernah nggak Kak Clara kepikiran ingin melakukan operasi kecantikan atau oplas atau whatever surgery? Kepikiran mah pernah lah. Kepikiran pernah? Pernah lah kalau kepikiran. Oke. Pernah banget. Kalau boleh tahu itu umur berapa tuh Kak? Wah, kepo banget ya di Worry Free Talks ini. Sampai sekarang juga sampai kepikiran pengen ya? Nggak mau ngapain sih kok jadinya gitu-gitu, gimana kok jadinya tambah jelek, gimana kok jadinya nggak cocok, gimana gitu. Kalau overthinking anaknya. Overthinking. Virgo. Virgo. Jadi sebelum melakukan sesuatu kayak iya kalau bagus, kalau jelek gimana? Nyesel. Terus kalau udah dioperasi nggak bisa dibalikin lagi gimana? Udah deh, nggak usah deh. Yang begini-gini aja juga masih laku kok, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi-lagi kita juga harus self love ya kayak. Pede. Oke. Selanjutnya nih Kak.
pernah nggak sih Kak Clara sebenarnya tuh masih lapar, tapi ngakunya udah kenyang karena nggak bisa makan terlalu banyak dulu. Oh enggak lah, kalau aku kan itu Oh, udah dulu nggak? main self blaming gitu, victim ke manajer. Oke. Si lapar nih, Oh gitu. mau makan lagi nih. Oh gitu. Jadi Kak Clara tuh udah jujur ya, walaupun emang Iya agak victim jujur, blaming, jujur. iya kayak Oke. lapar. Oke, seru banget Kak. Oke, ini lanjut ya Kak ya. Pernah nggak Boleh. Kak merasa paling jago pose di antara model yang lainnya? Oh itu mah iya dong. Iya ya. Kalau pose, kalau Kalau pose mah pose. iya kak. Kalau pose ya, kalau kalau Hah. jalan enggak. Cuman kalau pose mah aku jago lah. Wede, lebih jago Kak Clara ya dibanding model-model yang lain gitu kan. Kayak, lo semua gue lebih jago nih gitu. Pernah nggak sih Kak? Kalau pose aku confident banget sama Confident pose. banget. Soalnya Oke. dari kecil kan udah ngeliatin majalah juga. Terus aku Hmm. sekolah juga di fashion design gitu, yang Iya. masalah-masalah fashion. Jadi Mm-mm. kayak apa namanya, ngeliat majalah sering banget gitu loh, kan Nggak, nyari-nyari oke. referensi dulu kan. Terus Iya. iya, Oke. Lanjutan nih Kak. Pernah nggak Kak Clara beli baju tapi kekecilan? pernah. Pernah Kak? Pernah lah. Masa nggak pernah, bohong banget. Maksudnya kalau zaman sekarang kan kita semuanya lebih ke online ya kak. Jadi Betul, kita betul. nggak bisa cobain dulu. Kalau zaman dulu Mm-mm. kan lebih kayak ke ya udah cobain dulu mood apa enggak. Kalau mood beli, kalau nggak mood ya udah nggak usah. Cuman kalau sekarang kan online, gimana cara mau cobain gitu. Kalau nggak mood Oke. ya pasti kekecilan. Kekecilan, oke, oke. Tapi, Kecilan. oke, pernah Wajar nggak nggak, sih, semua orang pasti pernah. bener-bener. Tapi pernah nggak Kak Clara tuh kaget kalau misalnya ngelihat size baju kakak tuh sekarang udah bertambah? Atau sama aja Kak sebenarnya? Atau gimana? Kalau bertambah kaget iya, tapi dulu itu adalah masa aku seperti wanita pada umumnya, aku keep semua bajunya. Oh gitu. Ya udah nih biar motivasi, biar kurus lagi. Enggak, yang Oke. ada mental aku kena. Kepikiran Oke. terus ya. Kepikiran terus ya. Gendut banget gue sekarang ya. Jadi Oke. gitu. Sekarang lebih kayak udah, karena kita udah self acceptance, jadi lebih Yes. ke ya udah buang, donasi, kasih orang. Jadi kita nggak ngeliat Oke. lagi itu barang, jadi kita nggak kepikiran tiap hari, karena baju itu adalah tiap hari yang Bener. bukan tiap hari, sorry, setiap pagi yang kita cek. Betul, betul. Kalau Jadi pakai kalau baju bagi apa aku, hari ini gitu ya. apalagi perempuan kan, jadi Perempuan, bagi yes. aku untuk keep barang-barang baju clothing yang udah kekecilan itu merusak pagi aku, dan setiap hari aku jadi jelek. Oke. Oke, jadi bad mood ya Kak ya. Jadi bad mood. Tiap pagi kayak, gila gue gendut banget. Terus jadi sehari kepikiran bete. Jadi mending sekarang ikhlasin, Oke. pergi tuh baju. Gitu. Oke. Oke. Nice answer Kak. Nah, yang terakhir nih Kak. Aku pengen nanya nih soal perlipstikan. Karena Kak Clara pernah bilang kan ya Kak, di salah satu videonya, aku pernah lihat, semua alat makeup yang kakak paling banyak bawa itu, paling sering dibawa itu adalah lip products. Bener nggak Kak? Bener. Bukan paling Paling banyak banyak. juga. Oke. Paling apa, aku nggak peduli kalau misalnya nggak dandan juga nggak apa-apa. Yang penting pakai lip product. Oh, pakai lip products gitu ya. Kalau aku, Wow, anaknya lip banget ya Kak ya. Lip harus. iya aku nanya. Karena bagi aku, mungkin ya kalau kata teman-teman, dari muka aku tuh yang paling nonjol tuh bibir. Karena bibirnya gitu. jeding terus gede. Jadi kalau misalnya pakai lipstick itu langsung kelihatan beda banget Beda gitu banget kalau ya. di aku. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih, pernah nggak Kak Clara beli lip produk mahal-mahal, tapi kualitasnya tuh nggak sesuai sama harapan? Oh pernah lah, ya pasti. Oh, pernah banget. Nggak mungkin enggak, Oke. enggak. Oke. Soalnya kalau misalnya udah kayak aku kan udah cinta banget sama lip produk ya, aku pasti coba Iya. hampir nyobain semua brand gitu, dari yang mahal sampai murah. Oke. Karena Kak Clara tuh bener-bener entusiasnya itu terhadap lip products gitu ya. Iya parah. Oke. Nah, tapi aku pengen nanya nih Kak, kalau honest opinion atau honest review dari Kak Clara tuh mengenai kai yang sekarang Kakak lagi pakai tuh gimana sih Kak? Sebagai Kalau buat cinta sekarang lip sih, produk gitu. kalau aku ngeliat buat sekarang ini, buat lip gloss itu lumayan lama ya kak. Terus dia nggak lengket. Oke. Mungkin jeleknya atau minusnya adalah ini nggak se-shiny lip gloss pada umumnya. Oke, ya. Tapi dia lebih nyaman, karena kalau di tuh kayak nggak ada apa sih, tahu kan kalau lip gloss yang terlalu shiny dia tuh biasanya kayak ada serabut-serabut gitu loh. Betul. Terus berat.
emang Berat ya, dilihatnya heavy. bagus karena shiny banget. Cuman Mm-mm. kitanya nggak nyaman. Kalau aku anaknya Betul. lebih pilih nyaman. Oh, Nyaman dulu oke. deh. Gimana caranya Oke. cantiknya entaran aja gitu. Kalau Ya, mau gimana ngerti kan? Jadi mending ya. kalau aku tuh kunci utama itu harus nyaman dulu. Jadi kalau ini buat aku Mm-mm. dari tadi aku ngobrolnya ya ampun ya, cocok nggak berhenti ya Beb. Iya, Kak, Ini bener. sih nyaman nyaman banget di bawah apa namanya ngomong banyak gitu juga nyaman, Mm-mm. terus nggak lengket, Mm. terus nggak berat. Aku sampai lupa kalau aku pakai lip product gitu loh. Jadi kayak berasa kayak pakai lip balm aja cuman berwarna. Oke, yes. Ya. Oke, iya sih Kak, soalnya ini kan Kai produknya ini ke produk dari Kai Mm-mm. Beauty ini tuh vegan Kak. Ada jojoba Mm-mm. oilnya, ada Mm-mm. vitamin E, Mm-mm. fragrance free dan juga cruelty free. Jadi ini bener-bener ini vegan banget Kak, ini Organik ya aman Beb, banget, organik banget gitu. organik banget. Makanya itu salah satu alasan yang membuat Kak Clara tuh tetap nyaman gitu, tetap comfort Tapi kok nggak bau? memakai lip produknya. Karena fragrance free, iya nggak bau ya. Karena ada Tapi jojoba fragrance free oilnya. biasanya bau, Iya bener-bener, tapi ini nggak bau ya Kak ya? ya kan? Bau Iya, kimia. bau kimia. Tapi ini nggak bau. Yes. Wah, itulah Kak keunggulan dari Kai Beauty Lip Gloss dari Kai Beauty. Fragrance free tapi nggak bau ya. Yes, betul. Oke, wow, itu lagi pakai shade yang mana tuh Kak? G02. Ini aku paling G02. suka dari semuanya ini. Itu ya. Mungkin gini ya, karena kan Mm-mm. aku anaknya apa nggak heavy makeup. Mm-mm. Jadi kalau buat daily gitu, aku lebih suka Ya, yang kayak G02 gini. Cuma mungkin kalau buat yang lebih drama itu yang G03 ya tadi, kalau nggak salah. betul Iya Kak. Ya. G03. Nah ini kalau buat lebih drama, cuman kalau misalnya kayak apa namanya, kalau lagi nggak dandan G03, bagi aku terlalu tua terus jadi kayak emo, kayak emo gitu. Oke. Jadi aku kurang ke emo anaknya. Iya. Kalau aku buat daily aku suka banget sama yang ini sih. Oke, yang neutral coral. Oke, Kak. Oke, Cantik Kak. banget. Wow, cantik banget. Itu memang cocok sih Kak di bibir Kak Clara yang plum tapi Iya ya. tetap Yang ini ya, Iya, natural, benar-benar. my lips but better gitu kan. Iya, benar my lips better banget. Betul. Oke. Jadi nggak terlalu heavy tapi juga tetap kelihatan tetap fresh banget. Oke, tuh Terus teman-teman nggak kalau lengket misalnya tuh. nggak lengket dan nggak bau, Iya padahal nggak bau. fragrance free. Oh Betul. iya. Apa nih rahasianya, kasih tau kali. Rahasia Waduh, pabrik rahasianya ya, perusahaan ya. Yes, betul Kak. Sorry banget. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau kembaran sama Kak Claratan, itu bisa langsung purchase produknya Kai Beauty, Kai Lively Gloss, Tinted Lively Gloss yang shade-nya G02. 02. Ini buat Oke deh, Kak. kulit ini G02. neutral banget. Putih bisa, tan juga bisa, sama matang ke aku juga bisa. Ini Betul. bagi aku paling neutral. Betul. Karena itu emang didesain untuk Asia skin tone sih Kak, gitu. Oh iya. Jadi bener-bener Semua orang bisa pakai ya. semua orang bisa pakai gitu. Dan juga genderless Kak, FYI, gitu. Apa? Genderless. Jadi nggak mengenal cowok gender juga bisa pakai ya. Betul banget gitu. Karena kan banyak tuh kan kayak pengen pakai pingin bibir gitu kan, biar terlihat alami itu gimana sih? Ya udah bisa pakai Kai Beauty Tinted Lively Gloss-nya gitu. Soalnya ini natural juga, jadi Benar. orang tuh kayak pakai nggak sih? Lu pakai nggak sih gitu? Iya, udah sih, betul. Natural nih. Iya, betul. Wah, bener banget tuh dari Cesta Diva. Wah, wajib punya G02. Oke, langsung purchase ya. Langsung di order, lagi buy one get one. Betul. Oke deh Kak Clara. Nah, terima kasih Kak sudah hampir 1 jam kita bersama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Iya, sama-sama Kak. Amin. Semoga Kak Clara sehat selalu ya Kak ya. Dimanapun Kak Clara berada, semoga Kak Clara sukses selalu dan keep inspiring us Kak gitu. Karena masih banyak banget orang yang terinspirasi karena Kak Clara. Termasuk saya, termasuk aku Kak. Terharu banget. Oke. Thank you so much ya Kak Clara for today. See you Thank you later. for having me. Bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman. Itu dia. Terima kasih yang sudah menonton di Worry Free Talks dengan Kak Claratan, Asia's Next Top Models Cycle 5.
Dan juga aku pengen menepati janjinya nih teman-teman. Kalau misalnya tadi kan di awal sesi itu aku udah bilang kalau misalnya aku mau ngasih voucher code. Nah sekarang aku mau ngasih voucher code-nya, tapi akan aku ulang selama 3 kali, tapi nggak akan aku tulis di komen. Karena ini khusus untuk teman-teman yang setia menonton di Worry Free Talk sampai habis. Oke, sekarang kode vouchernya adalah Kai Clara. Tulisannya KAIE CLARA, itu semuanya digabung ya. Kai Clara. Dan bisa kalian redeem di Shopee dengan minimum purchase Rp300.000, berlakunya sampai besok. Ada potongan harga nih buat teman-teman yang purchase minimal Rp300.000. Yuk buruan sekarang check out juga. Sekarang banget di Shopee karena lagi ada promo buy one get one di seluruh e-commerce Kai Beauty, tapi kode promo itu hanya bisa berlaku di Shopee dengan masukin kode voucher Kai Clara, KAIE CLARA. Buruan langsung kasih tahu ke teman-temannya, langsung kasih tahu ke saudara-saudaranya, coach ada buy one get one flash sale sampai malam ini, dan juga ada kode voucher Kai Clara minimum purchase Rp300.000 yang bisa di-redeem berlakunya sampai besok. Jadi buruan langsung check out sekarang. Nah teman-teman, Kak Clara tadi sangat menginspiring ya, sangat menginspirasi kita semua ya, dimanapun kita berada nih teman-teman. Nah bener-bener sih definisi express yourself with no fear itu benar adanya. Jadi untuk kalian yang masih suka insecure, aku dan Kai Beauty berharap dengan Worry Free Talks ini bisa membuka mata kalian bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan, mempunyai flaws-nya juga, dan kita harus bisa menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita. I know it's not easy, but we should try to accept it. Gitu. Jadi jangan berusaha untuk kabur dan juga buat menutupi itu, hide it, be proud of yourself ya teman-teman. Nah, siapa aja nih yang udah check out produknya dari Kai Beauty selama flash sale berlangsung? Don't worry, flash sale ini berakhir sampai midnight, dan juga kode vouchernya itu berlakunya sampai besok di Shopee dengan masukin kode voucher Kai Clara. KAIE CLARA digabung semuanya, bisa kalian check out di Shopee dengan minimum purchase Rp300.000, berlakunya sampai besok untuk menambah self love kalian di hari yang penuh cinta ini. Nah, terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah menonton Worry Free Talks episode pertama, volume pertama sampai habis. Aku dan Kai tim yang lainnya mengucapkan terima kasih besar-besarnya, dan juga mengucapkan selamat Hari Valentine bagi kalian dimanapun kalian berada, dan juga yuk mulai self love sejak hari ini, sejak sekarang juga, karena kalau kata Kak Clara, siapa lagi yang bisa mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman, dan semoga kita bertemu di Worry Free Talks episode kedua. Bye-bye!